Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Subandi. Dari mana ini? Kalau di tempat saya manggil saya hanya Mbah Bandi gitu Pak Ustadz. Oh iya. Dari Bantar saya ikut cabang Purwodadi Pak Ustadz. Oh Purwodadi. Iya. Sebelumnya menginjak pertanyaan Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, nanti apabila pertanyaan saya itu saudara sekalian sudah mengetahui, lah ini saya tanya lagi sebab saya belum paham. Tanyaan yang pertama Pak Ustadz. Pertanyaan ke-1 yaitu mandi jinabat atau sesudah bersetubuh sama suami atau istri Pak Ustadz. Yang betul itu mandi jinabat dulu apa wudu dulu begitu Pak Ustadz pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua yaitu mandiin jenazah Pak Ustadz. Kalau di kampung saya sebelum dimandiin jenazahnya, Bapak Yai itu pegang mik. Semua yang dekat jenazah disuruh membaca apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu. Selawat. Selawat begitu Pak Ustadz. Ya. Itu ada tuntunannya atau tidak Pak Ustadz? Nah pertanyaan yang ketiga, kalau mau sholat jemaat yang betul itu bagaimana? Kalau di tempat saya, kalau saya menjalankan di tempat saya itu Pak Ustadz, sebelum berangkat berjemaah saya mandi dulu, sesudah mandi saya wudhu. Kalau sesudah wudhu saya sholat sunnah di rumah Pak Ustadz. Berangkat di masjid, sudah di masjid saya terus sholat masjid. Hanya 2 rakaat salam. Saya terus hanya duduk aja Pak Ustadz. Setelah itu, kalau di tempat saya beduk diam, itu dihadani Pak Ustadz. Sesudah adzan selain saya itu pada sholat 2 rakaat salam gitu Pak Ustadz. Tapi saya enggak menjalankan itu. Saya menunggu khotbah naik mimbar Pak Ustadz. Saya mendengarkan khotbah. Sesudah mendengarkan khotbah itu sholat jemaah. Lah, saya mengikuti itu, ya saya hanya sholat masjid dan sholat jemaah. Tadi saya menjalankan yang seperti itu, apa sudah betul, apa belum? Kalau sudah, ya yang betul. Minta solusinya Pak Ustadz, bagaimana yang betul, begitu Pak Ustadz. Hanya gitu Pak Ustadz yang bisa kami aturkan. Atas jawabannya, saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi besar yang betul mandi dulu atau wudhu dulu. Yang betul itu wudhu dulu baru mandi. Jadi untuk mandi janabat itu disunahkan mandi wudhu dulu sebelum mandi. Itu baru mandi. Yo. Ya, di situ saya bacakan hadisnya. An Aisyata qalat min kulli lailati qad min kulli lailatil qad autara Rasulullah, itu tentang witir tadi ya, ada salam. Min awalil lail wa awsatihi wa akhirihi fantaha wa ruhu ila sajah ila sahar itu sahur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dalam seluruh bagian malam Rasulullah SAW pernah mengerjakan
witir di permulaan malam, di pertengahannya, di akhirnya, sehingga witir selesai pada waktu sahur. Jadi witir itu tadi dengan setelah sholat isya, al-fatih, witir boleh, berarti awal malam, nanti tengah malam juga boleh, akhirnya nanti di waktu sahur, ya itu boleh. Dan dianjurkan oleh Rasulullah kalau bisa jangan ditinggalkan tiap malam itu witir sebelum tidur, ya, puasa 3 hari setiap bulan Komariah, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah apa? Duha, itu kalau bisa dikerjakan, jangan ditinggalkan, itu berarti penting, ya. Kemudian yang ditanyakan Bapak dari Purwodadi tadi, ya, menurut kiai saya di desa, kiainya Bapak di desa tadi, ya, kalau kembali saja yang dekat jenazah supaya membaca sholawat dulu. Nah, itu sebaiknya Bapak tanyakan pada Pak Kiainya di desa sana. Ya, ada dasarnya. Kalau saya belum tahu itu, belum tahu dasarnya yang dekat jenazah, ya, supaya membaca sholawat, ya, sholawat, maka akan dimandikan jenazah. Itu saya belum tahu. Belum tahu bukan berarti tidak tahu, mungkin karena kebodohan saya yang belum tahu, ya, belum tahu. Maka ya tidak mengikuti wong belum tahu, tapi tidak menyalahkan. Siapa tahu itu ada dasarnya, hanya saya yang belum tahu. Nah, maka supaya lebih tepat, Bapak tadi tanyakan kepada kiai yang menjelaskan itu, ditanya apa ada tuntunannya dari Rasulullah bahwa orang yang dekat jenazah tadi suruh membaca sholawat. Kalau sudah diberitahu ada tuntunannya baru boleh dilakukan. Kalau tidak tahu ya tidak usah melakukan. Ya, tapi jangan berhenti terus kita mencari tahu. Karena Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Jadi ibadah dengan ilmu itu, pelaksanaan dengan ilmu lebih dahulu tahu ilmu dulu. Tahu ilmunya baru dilakukan. Kemudian apa pertanyaan yang kedua tadi Pak? Tadi tentang sholat Jumat, di sholat sunnahnya itu ya, di rumah. Sholat sunnah di rumah, ya, sholat Jumat. Nah, sholat sunnah di rumah, sholat apa? Kalau mau sholat di masjid, nanti sampai di masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu mendengarkan khutbah. Ya, ketika khotib naik mimbar, ucap salam, terus yang lain-lain mengerjakan sholat, biasanya disebut qobla duhur, sholat qobla duhur. Jadi wis azan terus sholat qobla duhur, nanti imamnya mulai naik mimbar, baru nanti mulai mendengarkan khutbah. Nah, Bapak tidak melakukan sholat qobla duhur itu, ya, tidak salah karena memang belum tahu tuntunannya. Adanya sholat itu sholat intidor, sholat qobla duhur itu belum ada. Qoblal jumah, ya, kalau qobla duhur ada, qoblal jumah itu ada, ya. Datang awal sampai di masjid, terus sholat tahiyatul masjid, terus sholat intidor sampai menunggu khatibnya naik mimbar, 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam, terus sampai naik mimbar khatibnya baru berhenti mendengarkan khutbah. Ya udah. Kalau sholat qoblal jumah itu saya sendiri belum tahu, ya. Ya, adanya ba'dal jumah ada. Kalau sholat ba'dal jumah itu dikerjakan di masjid, dikerjakan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau dikerjakan di rumah, selesai sholat Jumat terus pulang, nanti sholat ba'dal jumahnya dikerjakan di rumah 2 rakaat. Kalau dikerjakan di rumah 2 rakaat, kalau dikerjakan di masjid 4 rakaat. 4 rakaat itu pelaksanaannya 2 salam, 2 salam.